Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sejawat para guru, mari kita berbicara tentang flip classroom bersama Asep Hidayat, nanti Rene Dewi Munggaran dan Ria Herdiana dalam program pengabdian kepada masyarakat dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Langlang Buana. Apakah Bapak Ibu mengenal apa yang disebut dengan TPEC? TPEC ini adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Konsep ini atau framework ini adalah menggabungkan pengetahuan guru tentang belajar pembelajaran, pengetahuan penguasaan guru tentang materi, dan penguasaan dan pemahaman guru tentang teknologi. Ini kalau kita lihat ini PCK mungkin yang paling banyak kita lakukan pada saat mengajar sekarang ini, di mana penguasaan kita terhadap materi kita sampaikan kepada anak melalui metode pembelajaran yang kita kuasai. Nah, tapi dengan konsep TPEC ini kita akan menggabungkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi di dalam pembelajaran kita. Silakan perhatikan Bapak dan Ibu guru perhatikan, kira-kira Bapak dan Ibu guru termasuk yang mana? Apakah termasuk yang sudah menggunakan TPEC, TPK, PCK, TK, TCK, CK, atau PK? Nah, di sini tentu kita bisa mengukur diri kita sendiri. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, penguasaan TPEC itu tidak berarti apabila kita tidak menggunakan pembelajaran yang modern. Pembelajaran yang modern ini kita dasarkan kepada bagaimana seorang siswa ikut terlibat di dalam pembelajaran atau dengan kata lain student center learning. Nah, apabila kita menggunakan teknologi tinggi, misalnya kita menggunakan video, menggunakan internet gitu, itu adalah high teknologi, tetapi kita masih menggunakan pembelajaran itu dengan berpusat kepada guru atau teacher center learning, maka itu belum termasuk non-TPEC. Bahkan orang mengatakannya adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Tetapi misalnya begini, pembelajarannya kita menggunakan pembelajaran yang student center learning. Nah, tetapi media yang digunakannya itu media yang dengan teknologi rendah. Maka ini masuk ke dalam PCK, pembelajaran modern dengan teknologi seadanya. Nah, yang luar biasa itu adalah pembelajaran menggunakan teknologi tinggi, tetapi dengan memperhatikan bagaimana siswa terlibat dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu akan berpusat kepada kita. Nah, tentu yang lebih parah lagi adalah seorang guru yang terlalu mendominasi pembelajaran dan dia tidak menggunakan teknologi apapun. Sehingga di sini kita tidak bisa memasukkan kemana-mana. Apakah dia termasuk non-TPEC atau PCK atau yang lainnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita memanfaatkan teknologi pembelajaran di dalam pembelajaran kita? Di sini ada dua alternatif. Alternatif yang pertama dalam kelas tradisional misalnya, ini pembelajaran selama 150 menit. Ada sebuah mata kuliah misalnya komputer akuntansi. 15 menit pertama ketika kita masuk, kita akan menyajikan bacaan untuk dipelajari oleh siswa, kemudian ada video ajar atau video tutorial. Ini sebanyak 4 kali 15 menit misalnya, dan kemudian di sini yang berikutnya adalah menggunakan tutorial siklus akuntansi selama 75 menit. Nah, setelah pembelajaran itu, anak diberikan latihan tugas praktek siklus akuntansi yang dikerjakan di rumah. Ini kalau kita lihat pembagian ini, maka di sini bisa lihat pada awal pertama adalah teacher dulu, guru yang melakukan. Yaitu kita memberikan taruhlah handout, kita memberikan 4 buah video masing-masing 15 menit gitu kan. Kemudian yang 75 menitnya itu adalah praktek di kelas. Ini guru dan siswa dan mahasiswa ikut terlibat nih widu. Nah, kemudian nanti ada PR yang harus dikerjakan di rumah student do. Nah, apa yang terjadi ketika anak diberikan pekerjaan rumah? Ketika siswa pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu mengerjakan pekerjaan rumah, beberapa dari mereka mungkin memiliki orang tua atau memiliki
kerabat yang lebih tua yang dapat berbagi pengetahuan dengan mereka dengan pekerjaan itu sehingga bisa membantu pekerjaan itu. Tapi di sisi lain, siswa lain mungkin memiliki orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tentang mata pelajaran tersebut dan tentu saja tidak dapat membantu mereka dengan pekerjaan rumah itu. Demikian juga sebagian besar siswa akan dapat kembali ke kelas esok harinya atau pada pertemuan berikutnya dengan materi yang harus dia kerjakan. Kemudian dia menerima bimbingan kembali yang diperlukan dengan pekerjaan rumah itu dari guru. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik, yaitu dengan inverted atau flip classroom. Nah, bagaimana kalau misalnya handout berupa bacaan, kemudian 4 buah video masing-masing 15 menit itu diberikan kepada siswa sebelum siswa masuk kelas, yaitu student do. Nah, ketika dia masuk kelas full sebanyak 3 SKS atau 150 menit, we do, teacher do, yaitu siswa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan praktek siklus akuntansi dengan dibantu atau dengan difasilitasi oleh guru. Di sini siswa belajar di kelas dengan berbasis kolaboratif atau partisipatif. Nah, ini flip classroom ini Bapak dan Ibu didasarkan pada asumsi bahwa upaya yang dihabiskan oleh siswa untuk menyiapkan materi akan membantu mereka secara signifikan di kelas ketika mereka harus menyelesaikan pekerjaannya. Flip classroom menyediakan lebih banyak waktu untuk kegiatan mandiri serta latihan dan tinjauan konten. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa flip classroom memungkinkan siswa lebih memperhatikan pembelajaran mereka sendiri.